Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Muhammad Giswar Muaji di acara podcast hari ini. Kali ini saya tidak sendiri, saya kedatangan salah satu narasumber. Bisa memperkenalkan? Halo semuanya, perkenalkan nama saya Rizky Febrianti dengan NIM 2202104 anggota kelompok dari kelompok 2. Nah, di sini juga kita akan membahas sebuah cerpen, mengulik sebuah cerpen karya M. Rifdal Ais Anafis yang berjudul Perempuan yang Menikahi Tubuhnya Sendiri, yang terbit pada tanggal 10 September 2023. Baru terbit nih, lagi hangat-hangatnya nih. Oke, balik lagi ke topik. Ya, nah sekarang aku mau tanya nih sama Mbak Rizky nih tentang novel karya M. Rifdal Ais ini. Ya, cerpen. Maaf. Udah baca belum nih cerpen yang berjudul Perempuan yang Menikahi Tubuhnya Sendiri? Sudah sih, ini cerpen yang terbit di Kompas tanggal 10 September kalau tidak salah tahun 2023. Dan memang dari judulnya itu perempuan yang menikahi tubuhnya sendiri. Sebenarnya aku nggak expect kalau di dalam cerpen itu isinya bakal ada kasus-kasus sosial yang ada di masyarakat, karena memang aku pikir itu hanya sekedar kisah hidup dari seorang tokoh utamanya sih. Jadi aku udah baca. Udah baca kan ya? Gimana tuh menurut Mbak Rizky, tema dari cerpen itu apa sih? Kan prosa fiksi sendiri temanya ada sekitar 5 ya. Ada tema sosial, jasmani, ketuhanan, egoik, sama organik. Nah, menurut Mbak Rizky cerpen ini itu termasuk tema yang mana? Kalau menurut aku termasuk tema yang sosial. Jadi di cerpen itu pertamanya kan aku kira itu cuma bercerita tentang perjalanan hidupnya dari tokoh utama yaitu Asti. Jadi aku kira cuma ada masalah-masalah yang di lingkup kecil di keluarganya, tetapi lambat laun setelah aku baca ternyata itu juga memiliki kasus sosial yang ada di masyarakat. Jadi masalahnya bukan di lingkup keluarga aja, sudah lingkup besar gitu di masyarakat. Dimana kasusnya itu ada kasus pertama, ada kasus dari Haji Badrun, tetangga dari Asti yang melakukan tindak asusila kepada anak di bawah umur. Dan kemudian kasus yang kedua adalah pembunuhan dari sahabat Asti yaitu Bira, yang dimana dalamnya memang juga ada Haji Badrun di dalamnya. Ya juga ya, tapi aku pribadi nih, kalau menilai bahwa cerpen ini termasuk tema organik. Kenapa? Jadi gini, tema organik kan tema yang berhubungan erat dengan moral yang dimiliki oleh manusia. Nah, di dalam cerpen itu, moral manusia itu benar-benar dibicarakan pada 2 kasus yang disajikan, di mana adanya kasus pembunuhan dari tokoh Mira dan juga kasus asusila pada anak yang di bawah umur. Ya tentunya secara moral ya memang itu bukan sesuatu yang baik di masyarakat. Jadi menurut aku sih cerpen itu ya temanya 2, yaitu sosial sama organik. Ya sama juga kayak yang udah Mbak Rizky jelaskan tadi, di mana memang tema sosial karena cerpen itu yang memang memiliki konflik sebuah masalah sosial di masyarakat, yang dimana memang mengacu pada moral juga. Nah, kalau tokoh nih di dalam cerpen itu tokohnya ada berapa sih? Kalau nggak salah ada 6, dimana ada Asti sebagai tokoh utamanya, karena memang di dalam cerpen itu yang dijelaskan mengenai permasalahan hidup dari Asti. Kemudian ada Haji Badrun sebagai tokoh antagonis, ada juga Sinta, ada juga Mira mantan suaminya Asti, dan juga pegawai Asti sebagai tokoh tambahan. Ada 6. Menurut Mbak Rizky sendiri, tokohnya kan ada 6 nih. Kalau penokohannya bagaimana? Kalau untuk Asti sendiri, menurut aku dia orangnya istilahnya tersius. Kenapa? Karena ketika di dalam cerpen itu diceritakan ada suatu kejadian di mana Haji Badrun itu kan datang ke toko busana Asti, di mana Asti mengira kalau Haji Badrun itu akan menggoda Asti, padahal kan Haji Badrun hanya memberikan kantong kresek hitam agar Asti nanti memberikannya kepada Sinta. Itu sih. Sama ini gak sih, mudah overthinking?
Ya mungkin karena ini sih ya, dari masa lalunya yang membuat dia trauma, akhirnya jadi segala sesuatu terlalu dipikirkan oleh dia. Betul betul betul. Kalau Haji Badrun ini menurutku orangnya ini najis, karena di cerpennya itu dijelaskan juga ya secara terang-terangan gitu, secara surat bahwasanya penampilan dari Haji Badrun ini menggunakan kaos Apollo dan juga celana pendek. Dan menurut aku Haji Badrun ini adalah sosok yang antagonis dan juga misterius, karena itu tadi tiba-tiba dia memberikan kantong kresek hitam kepada Asti dan tidak tahu gitu isinya itu apa dan tujuannya itu juga apa gitu. Oke, kalau untuk tokoh pelayannya Asti menurutku gimana? Sebenarnya gak banyak juga sih diceritain. Cuma dia terpercaya sih karena menjaga tokoh Asti yang amanah. Tokoh lain ya ini Mira, yang dimana menjadi sahabat yang selalu ada untuk Asti. Sinta seorang anak yang lugu dan juga mantan suami dari Asti yang juga menjadi dalang dari terbunuhnya Mira dan kasus asusila anak di bawah umur. Oke, lanjut ke latar ya. Kalau bicara latar nih, itu latar ceritanya di ini kan, butik pakaian gitu setahu gue ya kan. Kalau kamu pas baca latarnya di mana lagi sih? Kalau menurut aku latarnya ini, aku yang banget di awal cerita itu dijelaskan bahwasanya di toko busananya Asti itu di dekat pertigaan kampus ISI Yogyakarta itu sih. Sama di rumah ketika Asti itu pingsan ketika ia mengetahui bahwasanya temannya itu sudah terbunuh. Oke. Kalau latar waktunya aku ingatnya sih ada pagi hari pas Asti bersihin butik, terus siang hari pas Sinta datang dengan berdarah-darah, dan juga sore hari kalau nggak salah ketika Asti gelisah karena Mira hilang kabar. Nah kalau latar suasananya kamu nemuin nggak? Kalau latar suasananya sih mungkin mencekam ya ketika Asti tiba-tiba menerima telepon dari pelayannya bahwasanya Haji Badrun ini sudah ditangkap karena kedua kasus yang sedang viral atau hangat-hangatnya pada saat itu. Kemudian mungkin latar suasananya bisa kecewa dan juga sedih ketika Asti juga mengetahui gitu bahwasanya teman semasa sekolah ini ternyata sudah dibunuh dan dalamnya pun Haji Badrun tetangga toko busananya itu sih. Untuk alur nih, kalau alur termasuk alur maju, mundur, atau campuran nih? Kalau menurut aku alurnya campuran sih. Yang pertama alur maju, menurutku alur maju karena memang di situ dijelaskan ya biasanya pertama di awal cerita dijelaskan toko Asti itu baru buka selama 5 hari. Kemudian 3 hari setelahnya Sinta itu datang berdarah-darah ke toko Asti dan seminggu kemudian kalau nggak salah ya seminggu kemudian Asti itu akhirnya mengetahui segala tentang kasus yang sedang terjadi yang dimana memang melibatkan orang-orang terdekatnya yaitu Haji Badrun dan juga mantan suaminya. Nah ya, kenapa campuran? Karena juga ada beberapa diberitakan dengan alur mundur. Ya kan contohnya aja ketika Asti flashback, kalau dulu Mira itu selalu ada ketika ada masalah, benar kan? Nah kita pindah ke gaya bahasa nih. Kalau dari segi bahasa nih, setelah Mbak Rizky baca cerpennya, menurut Mbak gaya bahasa cerpen itu gimana sih? Kita sharing nih, karena aku cuma nemuin satu aja nih. Aku sih nemuinnya 2 ya, dan aku lebih banyak sih. Yang pertama tuh ada majas personifikasi di kalimat matanya awas menelisik setiap sudut, setiap toko. Jadi mata itu kan organ yang memang fungsinya hanya untuk melihat, tetapi di sini masuk ke majas personifikasi karena seolah-olah matanya itu mata asli itu bisa melakukan sifat manusia di mana bisa meneliti, kemudian menelisik dan lain sebagainya. Kemudian ada juga yaitu majas ironi pada kalimat aku akan menikah dengan tubuhku sendiri. Di mana ini termasuk majas ironi ya karena memang maknanya itu dia tuh telah menikah dengan tubuhnya sendiri, jadi dia tuh tidak ingin menikah lagi gitu sih. Kalau aku nemuinnya malahan majas simile pada kalimat ini sih. Kasus sosial kedua tidak kalah mengejutkan, di mana di dalam kalimat tersebut menyebutkan perbandingan bahwa kasus sosial kedua juga sangat mengagetkan meskipun kasusnya beda. Nah kita pindah ke sudut pandang. Nah gimana tuh pendapatnya Mbak Rizky mengenai sudut pandang di cerpen ini?
Kalau sudut pandang jelas sudut pandang orang ketiga serba tahu ya, karena di cerpen ini penulis itu menggunakan kategori orang asli yang pakai nama asli gitu ya. Kemudian di sini juga kenapa serba tahu, karena memang di cerpen ini penulis itu mengetahui gitu mengenai apa saja peristiwa yang terjadi di kehidupannya asli. Oke, singkat saja ya. Lanjut sekarang unsur intrinsik yang terakhir, yakni amanat. Menurut Mbak Rizky, cerpen ini ada amanatnya nggak sih? Kalau emang ada, menurut Mbak amanatnya seperti apa? Aku ini sih ada amanat tersurat tentu di kalimat ini. Nah, aku tidak percaya lagi, aku akan menikah dengan tubuhku sendiri. Jadi menurutku tuh ada sebuah pesan tersurat di mana Asti ini melambangkan seseorang atau perempuan yang memang mandiri, di mana dia akan bertanggung jawab untuk dirinya sendiri dan juga masa depannya. Nah, itu tadi kan instruksi dari cerpen tersebut. Kita pindah ke ekstensif. Nah, unsur ekstensif yang udah kita bahas, sekarang kita beralih. Kita kupas cerpen perempuan yang menikahi tubuhnya sendiri ini dari unsur ekstensifnya menggunakan teori dari Weren, yang ini dimana dapat yang pertama hubungan prosa dengan biografi pengarang, hubungan prosa dengan psikologi pengarang, yang ketiga hubungan prosa dengan kemasyarakatan, terakhir hubungan prosa dengan pikiran pengarang atau pesan yang ingin disampaikan pengarang. Kalau menurut Mbak Rizky nih, kira-kira ada nggak sih hubungan cerpen ini dengan biografi pengarangnya? Kemarin sih aku melihat ya di sosial media penulis yaitu Alex Hafiz, di mana aku melihat di sana ternyata aku mendapatkan informasi bahwasanya dia itu berada di sebuah komunitas, aku lupa namanya apa, kalau nggak salah lesehan lesehan untuk Jogja, di mana kalau itu ya komunitasnya itu berada di sebuah pesantren. Nah, kita tahu kan pesantren itu lingkungannya juga banyak sekali orang-orang atau remaja yang berada di pesantren itu menikah muda gitu. Nah, menurut aku hal yang demikian itu dimasukkan oleh Alis Anafis ke dalam cerpen ini. Nah, dijelaskan kan bahwasanya Asti ini merupakan seseorang yang menuruti kemauan ibunya untuk menikah muda. Ya meskipun akhirnya dia harus berpisah dengan suaminya dan melanjutkan hidup dengan cara menjual busana di toko busana sendiri. Oh, nyambung nih. Berarti teori yang kedua nih dari Weren di mana ada hubungan antara prosa dengan psikologi pengarangnya. Kan tadi disampaikan beliau ini bergabung atau bekerja di komunitas sastra pesantren yang namanya Lesehan Sastra Kutub Jogja. Nah, di cerpen ini aku nemuin nih kalau banyak diksi yang bermakna konotatif gitu, dan pastinya itu juga terpengaruh oleh lingkungan beliau ya. Memang juga sebagian besar temannya juga bergelut di dunia sastra gitu. Contohnya ini kata serong belakang. Nah, artinya kan bukan miring di posisi belakang tetapi berselingkuh diam-diam. Yang ketiga hubungan prosa dengan kemasyarakatan. Teori ketiga ini kira-kira ada nggak hubungan antara cerpen ini dengan kemasyarakatan? Misalnya dengan peristiwa sejarah politik dan sebagainya. Menurut Mbak Rizky gimana? Aku sih nggak terlalu yakin ya, cuma menurutku siapa sih yang nggak tahu kasus viral akhir-akhir ini yaitu pembunuhan Brigadir J oleh Verdi Sambo. Menurut aku di dalam cerpen ini kan Mira terbunuh karena ia mengetahui sesuatu atau fakta mengenai gejala masyarakat atau sosial yang ada di lingkungannya, di mana ia mengetahui mengenai kasus adanya tindak asusila pada anak-anak di bawah umur. Di dalam cerpen ini kan diceritakan dan dijelaskan bahwasanya Mira dibunuh oleh dalang dari kasus itu, dan menurutku itu mirip-mirip ya dengan kasus yang memang ada di dunia kita saat ini, kasus dari Verdi Sambo, di mana Brigadir J dibunuh karena mengetahui sesuatu informasi. Dan ya menurutku nyambung sih, berarti ada hubungan antara kemasyarakatan kita dengan cerpen yang dibuat oleh Alex Hafiz. Wah, ya juga ya. Oke, teori terakhir nih, hubungan cerpen dengan pikiran pengarang. Kalau menurut aku sih pengarang ingin menyampaikan bahwa kita itu harus terus maju meskipun segala rintangan yang ada memang selalu membuat kita teringat akan kata menyerah.
Dan aku rasa juga secara tersirat penulis menyampaikan pesan bahwa kita harus bisa menegakkan keadilan. Wah, terasa sudah sampai di penghujung nih. Menarik banget ya pembahasan kita hari ini. Sampai terasa loh udah beberapa menit kita berbincang untuk menganalisis cerpen perempuan yang menikahi dirinya sendiri. Oke, sudah saatnya kita akhiri video kali ini. Terima kasih banyak bagi kalian yang sudah menonton sampai akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.